Cak, ikut BEM yuk. Lumayan nih buat nama pengalaman. Enggak dulu deh, Kak. Aku mau fokus kuliah aja. Kan tujuan aku kuliah cuma buat dapat nilai bagus, lulus tepat waktu, terus cum laude. Udah kalau ikut BM atau hal-hal di luar akademik kayak gitu mah cuma buang-buang waktu. Sumpah nggak asik banget loh, Cak. Justru ya, Cak ya, organisasi sama kegiatan lainnya di luar akademik itu sebenarnya lebih penting. Coba bayangin aja nanti kalau gimana nilai kamu itu udah bagus banget, tapi kamu tuh nggak punya sifat sosial yang bagus. Gimana tuh? Apa kuliah itu cukup? Kuliah aja tuh cukup. Oke, musiknya masuk. Welcome to Staff. Talking time without wasting your time. Halo, balik lagi. Sorry. Sorry. Ini orang yang welcome to Staff atau gimana? Biasa aja. Oke. Halo, balik lagi di Staff sama aku, Wahida. Dan aku, Ica, di episode yang super spesial memperingati Hari Pendidikan. Yay! Walaupun hari pendidikannya udah lewat ya sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Oke, Ca. Sebelum bahas topiknya nih, aku mau nanya deh sama kamu, Ca, tentang pertanyaan di awal tadi. Iya. Kira-kira kuliah yang fokus sama akademik aja itu cukup nggak sih? Actually at one point aku tuh kayak ngerasa kalau inti dari kuliah itu kan belajar ya. Tapi on the other hand aku juga ngerasa kayak organisasi, terus ikut magang dan lain sebagainya itu penting. Tapi aku tuh bingung sebenarnya kayak kalau misalnya aku mau jalanin dua-duanya tuh bisa nggak ya? Terus kayak gimana caranya gitu loh, Kak. Cara bagi waktunya ya? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain sama maba waktu itu juga, yang sering banget ditanyain sama kayak yang orang yang mau mulai kegiatan di luar kampus atau orang-orang yang mau mulai untuk berorganisasi. Emang pertanyaan ini cukup menarik sih, dan aku yakin bahwa pertanyaan ini tuh juga banyak ditanyain nih sama pendengar staff kita kali ini. Nah, karena itu episode kali ini tuh berjudul Apakah Kuliah Saja Itu Penting? Kira-kira kita bakal bahas apa aja nih, Kak? Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan ya. Walaupun siapa sih yang nggak tahu pentingnya pendidikan, tapi kayak kurang afdol aja kalau kita nggak bahas pulang ya kan, Caya. Sama kita akan bahas tentang topik yang marak banget nih di era milenial yang kali ini, yaitu membahas tentang bagaimana kita nyimbangin antara soft skill sama hard skill gitu. Nah, topik selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan jadi mahasiswa zaman sekarang. Dan tentunya akan banyak bahasan lainnya yang disuguhkan oleh staff di episode kali ini. Makanya, so stay tune ya guys ya. Mantap. Oke, kita mulai aja gimana aja? Oke, langsung gas. Ke topik yang pertama nih. Oke. Tadi seperti yang aku bilang, kita akan bahas tentang pentingnya pendidikan. Nah, aku mau tanya nih sama kamu, Ca. Menurutmu pendidikan itu penting nggak sih? Ya penting banget dong. Ya sih, itu udah jawaban yang emang harus dijawab penting ya kan? Benar. Apalagi di era yang sekarang. Apalagi kalau yang punya orang tua yang orientasinya itu ke pendidikan, pasti anaknya akan jawab pendidikan itu penting. Betul. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi ke kamu, Ca. Seberapa besar sih pentingnya pendidikan buat kamu, Ca? Kalau ngomongin tentang pendidikan kan ya emang penting banget ya. Kayak kalau menurut aku pendidikan tuh bisa ngasih kita kemampuan, pengetahuan, terus kasih kita intelektual juga yang tinggi gitu loh, Kak. Oke, berarti dengan kata lain, itu pendidikan itu bisa jadi salah satu modal yang berharga yang dapat kita miliki di zaman now gitu ya? Iya benar banget. Menurut kamu zaman now serba sulit nggak, Cah? Enggak sih menurut aku ya, kayak teknologi zaman sekarang tuh kan udah canggih gitu kan, Kak. Jadi kayak apa-apa tuh serba cepet. Terus kayak kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai maksudnya kayak anak-anak zaman now ini justru kayak emang harus belajar banyak nggak sih, Kak, tentang teknologi. Kayak kita tuh jangan sampai jadi generasi yang gaptek gitu kan, Kak. Emang kakaknya mau dibilang gaptek? Nggak mau kan, Kak?
Aduh, aku tuh paling anti sama namanya gaptek, apalagi kalau sama mama aku yang gaptek, mesti aku kayak, mama gaptek banget ya, nggak mungkin dong aku gaptek gitu. Udah nggak zaman nggak sih? Bener banget. Bentar Kak. Tapi kakak tahu nggak sih kalau misalnya kayak dengan segala kecanggihan yang ada gitu ya, sebenarnya kita tuh udah dikasih banyak banget kayak keuntungan, kesempatan, pokoknya intinya kayak privilege gitulah istilahnya buat kayak Waduh. ngembangin potensi apa yang kita punya gitu loh, dibandingin mahasiswa zaman zaman dulu gitu. Masa iya tapi ya. Tapi menurut aku di zaman sekarang ini tuh banyak banget nggak sih orang yang kayak nggak bisa buat ngembangin potensi diri mereka. Enggak sih sebenarnya ya, kalau menurut aku kita tuh udah dibantu banget sama yang namanya teknologi. Kayak apalagi sekarang nih internet nih, buktinya sekarang kita aja recordnya lewat internet. Semua itu pakai internet. Kayak dulu sebelum ada internet, kayak kalau misalnya mau nyari jawaban itu harus ke perpustakaan. Tapi kalau sekarang tuh Betul. kayak harus tinggal buka Google, udah selesai, kayak udah langsung jawab jawabannya kan? Iya sih, serba instan sih. Iya Aku kan? jadi ke aku jadi keinget sama ceritanya mama aku dulu waktu kuliah. Jadi dulu mama aku tuh kalau cerita, kalau dia mau skripsi tuh, kan ngumpulin materi-materi tuh. Nah, itu tuh harus kayak baca tumpukan buku, terus dia tuh harus kayak nyatet, ngeringkas, dan lain sebagainya. Beda banget sama kayak zaman sekarang yang serba instan. Iya, iya benar. Nah, kalau gitu, keuntungan kita dibanding zaman dulu itu dari internet doang. Berarti masalah soft skill dan hard skill nggak necessary banget ya, Chay? Oh enggak dong, enggak gitu. Kalau menurut aku tetap butuh dan justru itu penting banget. Kayak hard skill sama soft skill tuh itu harus balance. Kayak justru kemudahan akses informasi yang kita punya sekarang tuh bisa dijadiin kayak kesempatan kita gitu loh. Kita bisa punya lebih banyak kesempatan, lebih banyak waktu buat improve sama ngembangin skill yang kita punya gitu kan. Gitu. Betul sih, dengan kemudahan akses zaman sekarang ya, serba instan, kayak udah ada di genggaman tangan, Mm-mm. yang secanggih itu. Mm-mm. Jadi sayang banget nggak sih kalau dengan akses yang semudah itu, kita tuh masih nggak bisa improve soft skill sama hard skill kita, ya nggak sih, Cak? Iya, bener banget, bener banget. Makanya soft skill sama hard skill tuh kan penting, bisa dibilang tuh kayak life skill banget lah ya in everyday life, bisa bantu apapun profesi kita. Kalau misalnya kita mau jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, jadi apapun lah intinya, itu tuh bener-bener ngebantu karena bisa ngembangin relasi, bisa ngembangin cara kita komunikasi gitu kan. Eh, Iya. tapi Kak, kakaknya tahu nggak gimana cara kita ngembangin soft skill? Nah, dengan yang akses semudah ini, kan selain kayak akses YouTube, habis itu kayak di TikTok juga kan, sekarang kan juga ada kayak tips and trick dan segala macam banyak banget. YouTube, Google, TikTok, Hmm. Reels Instagram. Nah, tapi kan itu kan kayak sebatas sosial media ya. Kita Hmm. cuma kayak, oke, baca-baca, scroll-scroll. Tapi kalau nggak dipraktekin langsung, itu kayak kurang afdol. Hmm. Makanya, kalian kan anak mahasiswa nih, anak kampus nih. Nah, di kampus itu pasti dan pasti ada organisasi sama kepanitiaan. Oh. Nah, bisa ikut itu tuh. Gitu. Nah, kalau zaman dulu kan, kalau misalnya ya, kalau kita mau ikut organisasi di luar kampus, misal antar mahasiswi atau mahasiswa, itu kan harus kayak kumpul di tengah-tengah, terus habis itu harus kayak jauh-jauh menempuh jarak. Kalau sekarang kan nggak ada Zoom nih yang kita pakai sekarang, ya nggak? Nah, itu bisa banget digunain buat ngembangin soft skill sama imbangin antara soft skill sama hard skill kita. Gitu, Cang. Ya kan, kalau bener kan, kayak apa yang tadi aku bilang kan Kak, kayak soft skill sama hard skill tuh harus jalan bareng gitu. Tapi kalau aku sendiri ya, kalau ngembangin hard skill tuh bisa pakai teknologi yang ada sekarang. Misalnya kayak aku tuh nggak cuma manfaatin buku aja gitu, tapi aku bisa lewat sosmed, lewat apalah YouTube misalnya gitu kan. Terus kayak sekarang kan teknologi udah kayak bisa bisa dapat dari mana gitu loh, bisa dapat dari mana aja gitu kan sumber ilmu kayak misalnya HP, laptop itu tuh bisa kita bawa kemana aja. Jadi menurut aku simple dan praktis gitu kan Kak. Kalau misalnya kita mau cari segalanya tuh bisa gitu loh. Tinggal lewat HP udah langsung jadi, kita langsung ketemu Betul, jawabannya. betul banget. Segala informasi udah ada di genggaman tangan kita ya. Bener-bener itu menurut aku. Make sense sih sama penjelasan dari kamu. Tapi nih, Ca, kan buat
ngelakuin keduanya antara soft skill sama hard skill itu kan perlu banyak waktu kan. Caranya buat nyeimbanginnya gimana sih kira-kira? Menurut aku ya, basically nggak ada yang namanya keseimbangan sempurna. Maksudnya benar-benar 50-50 balance antara hard skill sama soft skill. Jadi kayak menurut aku sendiri sih keseimbangan tuh sifatnya relatif gitu sih. Oke, relatif. Oke, berarti bisa nyambung ke sini nih, Cak. Kayak misalnya pengalaman organisasi, kayak pengalaman magang, dan sebagainya, ya nggak sih? Bener banget, bener banget. Kalau menurut aku ikut organisasi, terus ikut magang dan sebagainya itu bisa banget nggak sih kan ngembangin hard skill sama soft skill kita? Bener, bisa banget. Karena apa? Karena namanya di suatu organisasi kan pasti kita ketemu orang kan. Nah, relasi sama orang itu kita butuh komunikasi. Nah, namanya komunikasi itu juga termasuk ke soft skill itu, Ca. Tuh, Iya, jadi iya. kalau kamu ikut organisasi, pasti kan komunikasi kamu terasa nih. Nah, pasti soft skill-nya juga terasa gitu. Iya sih, kalau misalnya kata aku organisasi-organisasi terus magang pelatihan kayak gitu tuh bisa memperlihatkan secara real gitu nggak sih Kak? Kayak gimana cara hard skill sama soft skill itu bekerja gitu. Benar, kalau dari aku yang rasakan nih, Cah, seperti kayak memberi evaluasi kepada diri sendiri Bener, gitu. bener. Aku tuh pernah tuh kayak ngerasa apa evaluasi ke diri sendiri gitu kayak wah tadi pas rapat tuh kayaknya aku komunikasinya jelek deh kurang bagus soalnya banyak banget poin yang aku miss gitu belum aku sampein. Tapi menurut aku itu tuh bagus karena itu bisa memacu aku sendiri buat kayak upgrade myself gitu Kak. Ngomongin tentang upgrade myself gitu ya, sama komunikasi nih, Cah. Nah, aku tuh pernah kayak ikut juga latihan, bukan latihan sih, semacam kayak seminar public speaking gitu. Nah, waktu itu, si public speaker terkenal di Malang itu bilang kalau misal komunikasi itu harus diasah setiap harinya, karena komunikasi itu melibatkan rasa percaya diri. Nah, dia tuh bilang kalau misal dia lama nggak komunikasi sama orang, dia tuh jadi gugup, padahal dia tuh udah public speaker yang terkenal gitu, ya. Jadi, permasalahan komunikasi itu tentang soal saya percaya diri gitu. Nah, di organisasi sama kepanitiaan yang udah aku sebutin tadi, bahwa komunikasi itu akan terasa gitu. Kayak pas awal-awal pandemi gitu nggak sih Kak? Kayak waktu awal-awal Iya. pandemi terus mau kayak apa new normal itu kayak kita mau keluar rumah aja jadi kayak aduh kayak mau ngomong sama orang tuh jadi mikir lagi padahal dulu sebelumnya aku tuh Bener, extrovert. bener. Dan kalau kamu tahu, waktu pertama kali aku masuk kuliah offline itu ya, Cah, ya, yang aku pikirin itu bukan kayak, aduh gimana ya nanti panasnya Surabaya gitu, enggak. Tapi yang aku pikirin tuh, aduh aku tuh udah lama banget gak ngomong sama orang lain. Yang dulunya aku extrovert, terus habis itu mau kayak ketemu orang lain tuh kayak, aduh aku males banget udah. Kayak, aduh Bener, gimana ya nanti bener, bener, bicaranya, bener. udah lama banget gak bicara sama orang lain gitu. Iya, Jadi kayak, iya loh bener kaku banget. banget gitu. Benar Kak, tapi benar, ya aku kita balik lagi ke topik kita tadi ya. Oke, oke. Kayak di samping keuntungan dapat mengasah hard skill sama soft skill, pengalaman organisasi atau magang itu bisa kayak kayak ngasih kemampuan buat mewujudkan yang namanya dari teori ke praktek. Ya kayak kayak dari teori ke praktek itu memang sulit sih, cuman kayak kalau misalnya kita nggak terbiasa itu jadi lebih berat gitu kan Kak. Betul, seperti yang aku bilangin tadi. Kalau emang oke, kamu bisa nih akses YouTube, Google dan sebagainya, cari tips and trick cara kayak public speaking yang bagus. Tapi kalau kamu nggak terjun langsung, itu kayak nggak afdol dan nggak akan kayak apa ya, nggak akan terbiasa karena Iya, komunikasi itu masalah kalian terbiasa gitu. iya, iya, benar, benar. Setuju banget, setuju banget. Nah, kalau kita organisasi itu prakteknya itu kayak apa ya, 80% hal itu bersifat praktek itu loh, Cak, kalau kita organisasi. Sehingga kemampuan kayak teori dan praktek itu berbanding lurus nantinya, gitu. Oke, oke. Anyway, kakaknya pernah nggak sih kayak nih, kakak tuh udah mulai ngerasa nyaman sama satu organisasi gitu ya kan? Terus kayak udah jadi rutinitas gitu lah, 11-12 sama orang kerja gitu yang kayak 9 to 5 gitu kan. Terus kakak pernah kepikiran nggak? Kayak, aduh aku pengen deh ngambil kerja beneran, kayaknya bisa deh kayak kuliah sambil kerja. Kalau menurut kakak gimana? Aku pernah banget, karena kayak
waktu dulu awal kayak aku punya potensi, tapi kayak potensi aku kayak tidak menghasilkan uang ya, padahal aku butuh uang, kayak aku pengen menjual dari potensi aku gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gitu, time manajemennya harus banget ya, harus bagus banget gitu, Chan. Nah, aku adalah orang yang deadlineer dan masih mundur waktu, jadi aku mikir, aduh, mundur dulu deh, mundur dulu. Gitu. Aduh, kayak kuliah udah capek, terus tugas organisasi kepanitiaan, bla 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 itu, wah bejibun Ya, banget. Kayak emang bisa ya dapat uang tambahan dari kerja, tapi sebenarnya asik juga nggak sih kalau misalnya dapat uang tambahan gitu kak? Kayak kita bisa ya seenggaknya meringankan sedikit lah beban orang tua ya nggak sih iya. kak? Apalagi FKG alatnya banyak ya. Ya lumayan lah. Kecuali ya. Nah, tapi buat kalian nih yang mungkin kalau ingin punya uang tambahan, terus habis itu kayak time manajemen kalian itu susah, udah ikut organisasi, udah kuliah di FKG itu padat nggak aja? Ya padat lah. Dan bahkan dulu aku awal-awal tuh mikir kalau pengen kuliah, pengen organisasi di luar kuliah tuh kayak, FKG ini padat ya, kayaknya nggak bisa deh. Nah, aku punya kayak solusi lain nih buat ngabitin cuan lain dari kayak tadi kerja sampingan gitu. Mungkin bisa daftar beasiswa nih, Ca. Nah, tadi jadi kayak kalian udah bagusin aja nih nilai IPK kalian, terus habis itu yang buat modal nanti ke beasiswa. Nah, itu juga bisa solusi. Kayak kalau aku merasanya sih kayak meskipun time management itu emang maksudnya buat mengatur waktu itu kan nggak gampang ya kak. Tapi aku percaya kalau misalnya kayak udah lama-lama udah terbiasa buat mengatur waktu itu tuh pasti nanti lama-lama jadi bisa sendiri gitu nggak sih kak? Benar, terbiasa soalnya ya. Iya iya. Terus kayak time management yang baik tuh emang harus harus sangat amat diperlukan apalagi buat kita mahasiswa kan kayak kita tuh harus Perlu tahu banget. when we have to study, kapan kita harus belajar, kapan kita harus nugas, kapan kita harus kerja, kapan kita harus buat organisasi. Tapi yang paling penting tuh we know kapan kita harus istirahat. Ya nggak sih, Kak? Betul banget, betul banget. Aku mau nyalain nih masalah istirahat sama time management ya. Kadang orang tuh time management cuma buat kegiatan sama aktivitasnya, tapi buat istirahat itu nggak diatur, Ca. Nah, aku tuh sering banget temuin teman aku yang multitasking banget. Dia tuh kayak ngelesi, terus habis itu ikut organisasi di dalam kampus, di luar kampus. Tapi waktu buat istirahatnya tuh nggak diatur, alias nggak dimasukin ke time manajemennya. Akhirnya dia itu sakit. Nah, kalau udah sakit kayak gitu, pasti kan ganggu time management yang dia udah buat sebelumnya kan. Yang susah kan diri Nah, sendiri ya, Kak. betul. Jadi istirahat itu emang perlu dan harus dimasukin ke time management kalian. Oke, balik lagi ke tadi nih. Aku mau kasih solusi lain nih buat yang pingin kerja sampingan. Selain tadi beasiswa itu ya. Kerja sampingan ini juga bisa online maupun offline. Jadi kayak tergantung dari kondisi, rezeki, sama kebutuhan masing-masing. Banyak banget loh sekarang kerja sampingan online, Cak. Apalagi kan sekarang udah serba digital gitu kan, Kak. Jadi kita kayak jualan online, jual kayak ya apalah jasa online kayak di video, joki game. Itu semua bisa jadi cuan. Terus kayak kerjaan kayak gini tuh wah sabi banget lah buat temen-temen yang kayak butuh duit tapi pengen fokus kuliah. Ya nggak sih, Kak? Bisa. Apalagi joki tugas kuliah. Bisa banget tuh. Siapa yang hobi ngerjain makalah, nah itu bisa dijoki ya. Ini emang agak sesat ya, tapi ini tuh kayak bukan rahasia lagi, atau yang namanya kan rahasia umum lah gitu. Iya, bener banget. Siapa yang udah pernah joki ya tugas kuliah, ayo ngaku. Apalagi kayak joki poster-poster gitu, nggak sejak dulu awal-awal maba itu suruh bikin poster. Ayo. Oke, ngomongin tentang kerja online kan tadi ya, aku mau sedikit bahas tentang kerja offline. Sebenarnya kerja offline tuh nggak kalah menarik ya. Ya walaupun lebih capek. Kamu tahu nggak Ca istilah sosial baterai? Oh, tahu. Nah itu kalau udah berhadapan offline sama orang itu sosial baterainya itu cepet habis banget. Wah iya langsung low bat. Apalagi kalau rame di kerumunan. Iya. Aduh sosial bateraiku kayak wow, low. Tapi dengan kerja secara langsung atau offline itu ya Ca bisa nambah relasi dan pengalaman juga tentunya.
Apalagi kalau kita kerjasampingan dari hal yang kita suka. Misalnya nih, kalau kita suka bikin kue, terus kita kerjasampingan di toko kue itu sabi banget. Kalau kita enjoy dan rezekinya emang benar-benar di situ nih ya, bisa juga kita terusin karirnya. Bener banget sih. Tapi kuliah tetap nomor satu dong ya. Kayak kewajiban kita lah sebagai mahasiswa tuh emang harus nomor satuin kuliah gitu kan Kak. Oke, walaupun kerjasampingan dan lain sebagainya harus tetap ingat kewajiban kita adalah sebagai mahasiswa yaitu kuliah dan belajar. Gitu. Jangan sampai keteteran. Iya betul. Kayak sebagai anak zaman sekarang kita tuh tetaplah harus ngikutin zaman. Terus harus berkembang terus lah ininya biar nggak ketinggalan, biar nggak gaptek gitu kan Kak. Betul. Ya, walaupun emang capek ya harus tetap semangat Besti dan harus tetap dijalanin gitu kan. Betul. Pendidikan tuh emang penting ya, tapi skill, pengalaman, attitude itu juga penting. Apapun yang kita pilih, mau itu berkembang dengan organisasi, kepanitiaan, atau kerja part-time, kita harus tetap fokus dengan tujuan utama kita. Jangan sampai kayak malah kuliahnya itu keteteran gitu. Iya, benar banget lah. Kayak jangan lupa meskipun kita bekerja keras, tapi kita juga harus istirahat. Pokoknya jangan lupa kayak tetap istirahat gitulah intinya kan. We have to being thankful to ourselves gitu loh, kayak appreciate lah. Appreciate diri sendiri gitu loh, udah sampai di titik ini, kayak ya kan sampai di titik ini tuh nggak easy, nggak iya gitu kan intinya gitulah. Terus aku ada moto nih Kak. Boleh banget. Apa tuh? Kalau orang-orang kan biasanya motonya tuh work hard, play hard. Tapi kalau aku motonya work hard, istirahat. Bagus banget. Waduh. Bagus banget. Karena udah work hard, kalau play hard nanti energinya habis, jadi work hard, istirahat gitu ya. Iya, betul sekali. Bagus banget. Jadi teman-teman jangan sampai kayak kelupaan buat istirahat gitu ya. Betul. Tanemin dalam diri kalian work hard, istirahat mulai sekarang. Oke. Nah, Cah, nggak kerasa banget nggak sih kayak masalah perkuliahan ini jadi dalam banget. Waduh. Oke, nggak apa. Tapi bikin kita rating ya buat our life decision gitu kan. Kalau kamu gimana nih, Cah? Kalau aku sih kayak malah jadi mikir ya udahlah, aku udah sampai titik ini, jadi aku kayak tetap jalanin aja, tetap nikmatin aja, udah ngikut alurnya aja gitulah. Banget. Moto aku selain yang baru tadi work hard istirahat, yang moto aku dari dulu itu let it flow sama enjoy the process. Karena kayak apa ya, semakin kita pikirin prosesnya itu kayak semakin sulit nggak sih buat diri kita? Kayak let it flow aja, enjoy, jangan sampai stres nanti. Kalau stres udah kuliah kalian berantakan. Let it flow itu kan gitu. Let it flow. Oke, banyak banget. Yang apa itu yang Elsa itu ya? Let it go dong gitu. Salah ya? Beda. Kalau nanti let it go, nanti tambah keteteran kuliahnya, tambah gimana ya? Let it go ya guys. Oke, banyak banget quotes hari ini. Oke, Nica, karena kita udah work hard nih hari ini, maka waktunya apa? Istirahat. Oke. Wah, betul banget lah ya. Makasih banyak nih teman-teman Stalk yang udah nemenin podcast kita hari ini sampai detik ini. Tetap stay tune terus ya teman-teman, karena Stalk pasti banget bakal siap kasih kalian yang terbaik. Oke, see you in next episode guys. Bye.